Oke, baik kemarin sampai ini ya, create ya, fitur create ya, bukan fitur tapi, baru UI-nya saja. Nah, di sini Kak Gin nambahin yang namanya action di dalam form, lalu ada tab multipath form data untuk anak kita akan memasukkan gambar ya, anak gambar bentuk file dan ini ada CSRF. Nah, Kak Gayu kasih tugas kalian untuk belajar nantinya CSRF itu apa sih. Lalu di sini kita akan membuat root dulu yang bernama get recept. Buatnya gimana Kak? Nah, kita bikinnya di roots ya, di roots di web juga. Nah, kita membuat setelah orang itu login, berarti di dalam out ya. Nah, kita membuat yang namanya post. Nah, nanti endpointnya adalah gini ya, recept, lalu recept controller. Nah, ini diganti ke store. Nah, lalu kita namai rootnya ya, kita namai apa, create recept. Nah, di sini udah ya, create recept sama seperti yang ada di sini. Create recept, oke. Lalu di sini ada recept controller dan store. Nah, kita nanti bakal ke store ya. Nah, di sini kita akan ke logika daripada pemrogramannya itu sendiri. Kita akan validasi dulu yang pertama, validasi request yang datang ya, yang di request ya, request validate. Oke, nah di sini ada yang namanya title ya tadi ya, title required, terus ada yang namanya string juga. Oke ya, terus di sini juga sama description, lalu juga ada yang namanya image itu require juga. Ada memesnya ya, memesnya itu tertentu, ada JPG, PNG, JPEG. Oke, maksimal filenya adalah 2048. Nah, oke ini ya udah masuk. Lalu kita juga akan memasukkan gambar ke folder kita nantinya yang ada di storage atau publik. Ini ya nanti bakal masuk ke publik dan di storage. Nanti kita lihat, kita bikin yang namanya pengkondisian dulu. If $request this file, jika requestnya memasukkan gambar, kita cek dulu nih ya, image. Lalu di sini ada bikin variabel dulu yang namanya $request, terus file ya. Kalau benar-benar emang file, name-nya image, lalu kita akan memasukkan store ke dalam folder image, lalu dibuat public ya, image public. Nah, lalu di sini kita masukkan ke dalam database kita ya, $validate image ya, nantinya bakal masuk $gambar. Oke, ini setelah itu kita akan membuat user ID yang memasukkan itu sendiri ya, karena kita di sini bisa lihat diagram kita ya, nanti akan memasukkan title, description, image. Nah, user ID-nya ini dari sistem aja. Dari sistemnya gimana Kak? Nah, dari sistemnya caranya begini ya, $validate user ID. Nah, ini user ID ini akan memasukkan yang namanya out ya, out dari fitur Laravel, lalu mengambil ID dari user yang login. Nah, outnya ini pakai ini ya, Illuminate support package out. Oke. Kemudian kita baru bisa memasukkan ke dalam database. Caranya gimana Kak? Nah, cara memasukkan database-nya adalah ambil model dulu ya. Modelnya apa nih? Resep. Lalu create, baru memasukkan yang namanya $validate. Oke ya. Lalu kita return dulu. Return kemana? Return redirect. Kita kembalikan lagi redirect ke root ya, yang namanya resep. Benar, kita cek dulu rootnya namanya resep di roots web, rootnya resep. Oke, berarti ke indeks ya, ke awal lagi. Nanti kita balik lagi http controller resep controller. Oke, nah nanti setelah ini kita coba ya, tapi kita ada kelupaan satu, kita perlu menambahkan perintah yang namanya php artisan storage link. Nah,
Gunanya apa kak? Ini adalah untuk menyimpan gambar ya, file-file gambar. Dan selain gambar juga bisa menyimpan PDF, Excel dan lain sebagainya ya. Kita perlu tambahkan ini dulu. Kita masuk save, oke, PHP Artisan Storage Link. Nah, di sini adalah bisa ditambahkan ya. Link has been connected to, sudah selesai. Lalu kita coba di sini ya. Di webnya kita perlu yang namanya refresh dulu. Title ini resep ya, tapi ini kak kayak coba biasa aja, goreng aja. Nah, kita perlu memasukkan gambar ya, foto ya. Fotonya apa nih kak kayak punya ini aja ya. Nah, submit. Nah, ini muncul ya. Sebenarnya ini sudah masuk ke database. Kita coba lihat. Kok tidak terjadi? Coba kita cek dulu ya. Ternyata nggak masuk. Oke, ternyata kita lupa memasukkan yang namanya method. Oke, metodenya apa? Post. Oke ya, karena form itu mengandung yang namanya ada method, ada action, dan eng-type ini adalah opsional ya. Jika ada file ya berarti pakai eng-type, jika nggak file ya berarti bisa nggak pakai ini. Oke ya, kita coba apakah bisa lagi. Kita coba di sini, kita refresh, kita buat dulu yang namanya batagor goreng, ambil gambar yang di sini aja. Oke, kita submit. Apakah berhasil? Oke, coba kita lihat di database. Oke, muncul ya, ada ID, title, description, image. Nah, image-nya ini masuk ke dalam folder ya, folder image. Lalu ini adalah hash ya, di hash ya filenya ya. Terus user ID-nya satu. User ID satunya siapa sih? User ID satunya adalah Gayo. Oke ya, itu udah muncul. Nanti kita bakal menampilkan. Ini sudah ada. Kemudian kita cek di bagian storage ya. Harusnya sudah ada folder image, storage, app, public, image ya, sudah ada ya. Ya, sama ya tadi yang kita masukkan seperti ini. Dan di publik juga ada ya. Kita masuk ke public, storage, image. Nah, sudah ada ya. Itu yang namanya PHP Artisan Storage Link. Gunanya untuk menyimpan file. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan datanya di dalam sini ya. Menampilkannya gimana kak caranya kak? Oke, menampilkannya adalah simple ini ya. Kita masuk ke HTTP controller, resep controller. Nah, memasukkannya gimana? Kita buat yang namanya receipts dulu, receipts. Lalu kita panggil model receipt, lalu kita where yang namanya user ID, sesuai out yang login, menampilkan yang login. Oke, ini ya. Terus kita ambil get semuanya. Oke, jadi bacanya gini. Aku mengambil semua data resep yang ada di database, di mana saya mau mengambil field user ID yang user ID-nya adalah user yang login saat ini. Nah, jadi bacanya gitu ya. Lalu ambilkan. Nah, lalu diambil, lalu kita perlu mengirimkannya ke UI-nya, ke blade-nya. Caranya gimana? Ini koma, kita pakai compact. Nah, kita compact, lalu kita pakai yang namanya string ya, receipts. Nah, receipts ini dari mana? Dari sini. Oke ya, receipts ini dari variabel resep ini. Oke, kita coba resep, kita for looping ya, kita looping di dalam index karena di sini sudah ada. Oke, ada bukan produk name ya, coba kita benahi dulu. Ada yang namanya title. Oke, description, ada image ya, ada image, dan juga nggak guys kalian mau keluarin usernya, owned ya, owned by. Nah, terus kak Gaya mau nambahin juga yang namanya nomor. Nah, nomor di sini kita akan membuat yang namanya action ya. Nanti kita akan buat action. Action itu ada update dan delete. Oke ya, ini sudah ada. Lah, lalu di sini kita perlu yang namanya buat for loop ya. For loopnya gimana? For each. Nah, kita bikin for each, collectionnya apa tadi? Receipts ya, ada S-nya. Oke,
kita kasih dolar dulu. Lah lalu di sini kita ini ya, resep. Nah lalu kita tampilkannya di sini ya, sesuaikan ya. Ini apa dulu, nomor dulu ya. Kalau nomor ini di fitur Laravel sudah ada ya, namanya ini. Nah dolar loop iteration. Oke, ini dolar loop iteration. Lalu di sini ada yang namanya title ya, title. Tapi di sini kita ganti dulu yang namanya resep karena sudah kita looping di sini ya, datanya satu persatu nanti yang keluar. Lalu ada description juga. Lalu di sini juga ada user ID ya, user ID. Lalu di sini ada action nanti ya, kita kasih dulu gini aja deh, action. Oke, yuk coba kita lihat. Oke, ini datanya sudah muncul ya. Batagor goreng kita coba buat lagi deh, siomay. Ya. Gambarnya siomay itu apa sih? Ini ya. Oke, sudah muncul ya. Sorry, ini image kenapa satu? Oke, lupa namanya. Di bawah description itu image ternyata. Description image, Alt Shift D ya. Alt Shift atas atau bawah. Kak Gayu sudah pernah ngajarin untuk kopas cepat ya. Ada image di sini harusnya. Nah, coba kita lihat. Oke, betul ya. Ada title, description, image, owned by, dan action. Oke, Kak Gayu tapi ini kenapa bentuknya kayak gini ya? Ini benar, ini ngeluarin dari database, tapi perlu kita tampilkan gambarnya. Cara menampilkannya gimana Kak? Cara menampilkannya mudah ya. Ini tinggal kalian cut dulu, baru kalian pakai tag image ya, image. Nah kita pakai yang namanya storage. Oke ya, storage. Lalu menampilkannya gimana, berbentuk URL. Lalu kita tutup, kita kasih ke sini. Oke, aman ya. Ini alt-nya kita pakai yang namanya title aja. Nah, alt-nya title ya. Coba kita buka di sini ya, apakah bisa? Ya, muncul ya. Tapi ini kebesaran kita perlu style sedikit karena kita pakai yang namanya Tailwind. Kita mudah tinggal pakai W4 berapa yang ada, 44 aja lah ya. Oke, cukup ya, segini aja. Oke, terus kenapa owned by-nya 1? Bener ya, owned by-nya 1, tapi perlu kita tampilkan namanya. Cara menampilkan namanya gimana? Oke, kita balik lagi ke model resep dan user. Cara membacanya gini, karena di sini ya user dan resep itu one to many, jadinya kita dari user ini has many, kita mengirimkan has many ke resep, lalu resep nanti ke belongs to. Oke, kita coba langsung ya, has many. Oke, lalu ke resep ya, namanya ya resep. Ini di cetera spasi, has many di enter. Lalu di sini yang ambil yang namanya model resep. Foreign key nya apa? User ID. Local key nya apa? ID. Oke, ini ya user ID. Kemudian di resep kita belongs to ya, belongs to yang ke user. Kita belongs to ini yang merah ini, kita cetera spasi, belongs to enter ya, muncul ya. Terus di sini foreign key-nya apa? User ID. Other key-nya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Oke, ini ya. Nah, lalu kita kan menampilkan dari resep ya, ini ya. Kan kita ini ya, bentar. Kita menampilkan data receipts, ini kan dari controller sini ya, receipts. Nah, berarti kita dari model resep. Nah, dari model resep itu relasinya ada yang namanya user. Oke ya, user berarti kita menampilkannya gini. Bukan dolar resep user ID, tapi menampilkannya gini. Resep, nama modelnya apa tadi? Nomor dengan sini, user ya. User. Nah, lalu di tabel user itu ada field apa sih? Oke, kita coba lihat di sini ya. Di user itu ada field apa sih? Atribut apa sih? Ada name ya. Coba kita tampil lagi yang di sini name.
harusnya ini munculnya Gayo. Oke, coba kita lihat owned by Gayo. Oke, muncul semua ya, cara menampilkannya gitu. Nah, kemudian ini udah selesai semua. Kita akan di sini sudah menampilkan barang sesuai user yang login ya. Di sini Kak Gayo punya 3 nama, ada Gayo, Nata, dan Widya. Oke ya. Nah, di sini Kak Gayo login sebagai Widya. Nah, di sini Widya nggak bisa melihat data yang dibuat oleh Gayo. Dan begitu juga nanti sebaliknya. Oke, kita coba buat. Oke, muncul ya, muncul. Oke, kita coba di database-nya muncul. Nah, ini muncul ya. AAA ini dimiliki oleh user ID 3. Tiganya siapa? Widya. Gitu ya. Oke, kita nanti bakal lanjut ke update dan delete. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fitur delete ya. Fitur delete-nya gimana Kak Gayo? Nah, kita bikin yang namanya ini ya, tag A ya. Ref-nya nanti dulu kita bikin yang namanya edit. Oke. Di sini kita bikin kelasnya kita contoh yang dari create-nya aja ya. Create kan ada ini ya, kelas. Lalu kita kopas semuanya, kita taruh di index kelasnya. Lalu yang biru-biru ini kita ganti menjadi yellow ya, kita ganti yellow dulu, yellow. Oke, sebelumnya ini dihapus dulu yang tulisannya dark ini ya, yang mode darknya ini kita hapus dulu. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Nah, kemudian kita di href, kita ngelinknya gimana Kak Gayo? Kita ngelinknya gini ya, kita masuk ke dalam resep. Oke, lalu kita menampilkan yang namanya $resep. Oke, karena ini resep ya. Nah, kita ambil yang namanya ID. Oke, lalu kita ke sini, endpointnya ke edit. Oke, ini ya, dapat dipahami ya, resep ini endpointnya. Setelah itu edit, kita coba lihat tampilannya apakah sudah muncul. Sudah muncul ya, edit ya. Di sini juga di bawah kiri ini ya, di bawah kiri ini juga sudah ada ya, resep 3 edit. Ketika kita buka ini not found karena kita belum buat. Oke, kita buat dulu roots-nya yang pertama. Kita buat roots dulu. Roots-nya di sini kita web. Oke. Kemudian kita buat roots yang namanya get. Karena kita nanti akan berpindah, kita samakan yang tadi ya. Resep tadi kan ID ya. Nah, kita ID penulisannya gini ya, ID. Oke. Nah, lalu kita masuk ke edit. Oke, resep controller, lalu ke yang namanya edit di sini. Nah, di sini nggak usah dinamai, nggak apa-apa. Oke ya. Setelah ini yang ID ini kita jadikan variabel di function sini. Nah, ini kan resep dan $resep ya. Nah, kita tampil lagi yang satu, atau nggak usah, ini hapus aja. Kita ganti yang namanya $ID. $ID ini kita ambil dari yang namanya di roots ini ya, harus sama ID yang ada di sini. Oke, setelah itu kita buat nama variabel yang namanya resep, karena nggak mengandung banyak data, hanya satu data aja yang akan diedit. Resep, kita panggil mode resep, lalu find or file $ID, lalu kita return view ya, kita masuk ke dalam sini, kita membuat file baru lagi di sini yang namanya adalah bukan create ya, tapi edit.blade.php. Oke, edit.blade.php. Lalu kita daftarkan di sini, tadi masuk ke dalam folder resep ya. Ini ya, resource views, dari views ini masuk ke resep ke edit. Oke, edit. Oke ya, ada ya. Nah, kemudian kita perlu compact juga, mengirimkan data dari resep ya, resep gini. Oke. Nah, lalu kita tampilkan datanya lagi. Kita panggil resep ya di dalam resep edit. Tapi di sini kita buat dulu edit resep ya. Edit resep, lalu metodenya nanti kita akan yang menggunakan patch. Gini aja, metodenya kita pakai post. Oke. Nah, nanti di sini kita tambahin metode ya. Metodenya apa? Patch. Itu ya, kita pakai patch di bawah CSRF. Nah, actionnya ini apa? Actionnya kita pakai URL aja. Jadinya nanti resep, lalu
dolar resep ID. Oke, gitu ya. Dolar resep ID dari mana? Dolar resep ini diambil dari data yang dikirim dari sini. Oke, paham ya? Kemudian setelah sudah, ini multipath form data juga, mengupdate file juga bisa nanti. Oke, nah di sini ini belum muncul ya datanya ya, sebenarnya belum muncul di sini. Ketika kita edit, baru edit resep. Nah, tapi Kak Gayuh maunya ketika resep ini ketika diedit A dan gambar ini nanti muncul. Nah, caranya gimana? A ini muncul di dalam title ya description-nya berarti caranya gini. Kita pakai fitur yang namanya alt. Nah, di dalam bukan alt ya, tapi value. Dalam value, nah kita tampilkan resep title. Oke ya, resep title apa muncul di sini? Ya, muncul ya di sini ya. Terus lalu di sini kita juga, nah ini placeholder-nya hapus saja karena nggak pakai. Oh, kepakai ketika nanti datanya kosong ya, harus diisi gitu ya. Dan required juga. Nah, di sini juga menampilkan value description ya. Description. Oke, apakah muncul? Muncul ya. Di sini di bawah gambar, sekarang kita akan menampilkan gambar yang dari database ya. Menampilkan gambar dari database berarti image. Oke. Kita masukkan yang namanya storage URL, lalu ini ya, dolar resep yang namanya image. Oke, di alt-nya kita masukkan yang namanya resep title. Oke ya, coba kita lihat. Oke, muncul ya di sini ya. Nah, di sini kebesaran kita buat yang namanya style sedikit ya, kelas. Kita bikin width yang dari Tailwind ya, 4 aja, kita samakan yang sebelumnya. 4 ya. Nah, segini aja cukup, tapi ini bertabrakan ya, nggak ada jaraknya. Berarti kita kasih yang namanya MB2. Oke, muncul ya, sudah ada. Nah, di sini adalah Kak Gayuh mau bisa ngupdate-nya satu-satu ya. Misal kalau mengupdate title doang ya bisa, kalau mengupdate semuanya ya bisa. Itu pakainya metode patch. Oke. Nah, di sini sudah didaftarkan semua. Di sini bukan submit ya, tapi update. Oke, dari submit menjadi update. Oke ya. Nah, nanti Kak Gayuh maunya ini bisa diupdate satu-satu atau bisa diupdate semuanya. Nah, kita sudah mendaftarkan rootnya. Oh, kita belum mendaftarkan ya. Jadi, daftarnya gini. Ini rootnya adalah patch. Oke. Patch endpointnya resep $ID, editnya kita hapus. Oke, gini aja. Lalu fungsinya update. Oke, update ya kita di sini ya. Oke, sekarang kita masuk di sini karena kita mengandung ID juga ya, ID di sini ya. Nah, di sini resepnya kita hapus aja jadi $ID. Oke ya. Nah, lalu kita samain sama ini. Fitur update ini hampir sama dengan yang di store. Caranya gimana? Validasinya kita hapus, kita kopas di update ya karena sama. Lalu kita bikin dulu yang namanya variabel resep. Lalu panggil model resep find or file ya, sama kayak ini ya. Find on file. Nah, sama kayak ini. Nah, oke. Sekarang setelah itu kita gini, Kak Gayuh maunya ketika ngupdate gambar itu gambar yang lama juga dihapus ya. Benar. Kita ke public storage image. Nah, ini kan ada 3 gambar ya, betul. Di database juga ada 3 gambar. Tapi ketika Kak Gayuh nanti update, ini gambarnya bakal ada lagi. Gitu ya, Kak Gayuh nggak mau lagi nambah di sini. Jadi ketika update gambar, ya udah gambar yang lama dihapus dan gambar yang baru digantikan di sini. Gitu ya. Biar nanti tetap menjadi sedikit biar gak banyak ya, biar gak membebani Laravelnya juga. Nah, gimana caranya? Berarti kita if sama ya, sama yang di sini kita kopas aja, tapi kita nanti sedikit logika sedikit ya di sini ya. Jadi gini, request as file image. Nah, if dolar resep image, oke. Nah, Kak Gayuh mau hapus yang namanya
store page delete. Oke, delete nya apa? Publik ya. Di dalam publik ya slash ada yang namanya $accept image. Oke, dah segini aja logikanya. Jadi bacanya adalah ketika gambar baru diupload ya, ada filenya yang baru. Nah, ini gambarnya yang lama dihapus dan gambar baru ini dimasukkan. Oke ya. Jadi biar gak membebani. Terus setelah itu kita update ya, resep. Bentar. Oh, sorry, menghapus semuanya. Jadi nih, resep ini dari ini ya, di atas ya, resep lalu update validate. Oke, ini ya, lalu kita return lagi. Returnnya sama kayak ini ya, di kopas aja. Oke, kita coba ya. Di sini gambarnya 3. Nanti Kak Gayu bakal ganti gambar juga. Oke ya, itu Gayu mau ganti ini mie ayam update. Oke, tapi please select a file, berarti Kak Gayu ada yang salah, bukan required di sini ya. Di sini bisa nullable karena kan update ya, nggak selamanya orang update itu gambarnya juga ke update. Jadi di sini kasih aja nullable. Terus di sini bagian editnya juga kasih nullable juga. Mana requirednya hapus saja. Nah, ini ya. Oke, kita ganti lagi yang namanya mie ayam. Kita update. Nah, muncul ya mie ayam. Hanya satu aja nggak update. Nah, Kak Gayu coba akan update semuanya ya, Coba Kak Gayu update description dulu. Seru, enak. Bisa ya, seru, enak. Nah, sekarang Kak Gayu mau update gambar dulu satu dulu, nanti baru gambar semuanya ya. Kak Gayu mau ganti gambar ini aja deh. Oke, kita update. Oke, udah bisa ya. Coba kita cek lagi di storage apakah hilang. Ya, hilang ya. Jadi gambar yang lama diganti menjadi gambar yang baru. Biar gak membebani server. Bukan membebani server, tapi membebani Laravel. Di sini ada 3 gambar, di database juga ada 3 gambar. Update ya. Di sini. Nah, update ya. Nih, mie ayam seru, enak dan lain sebagainya. Oke, Kak Gayu mau edit semuanya ya. Edit semuanya. Mie ayam ongklok seru, enak, ono sobo. Gambarnya juga Kak Gayu pengen ganti pakai yang ini PKKRT aja. Update. Oke, sama ya, muncul ya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur delete, dimana kita harus membuat buttonnya dulu di sini. Oke, mana ya ini ya? Ini ya, di sebelah action edit ini ya, kita bikin button dulu. Nah, kita bikin yang namanya form ya, form. Nah, form action, lalu kita bikin actionnya sekalian aja. Resep sama ya kayak edit ya, resep edit. Nah, tapi editnya ini nggak perlu. Nah, gini, editnya nggak perlu. Oke, kita form, kita buat yang namanya button di sini, button delete. Oke, di sini kita bikin kelas juga, kelas samain di atas. Oke, tapi di sini kita ganti menjadi warna bukan yellow ya, tapi red. Oke, sudah red ya. Coba kita lihat, oh red. Oke, udah ya. Tapi ini jelek ya bentukannya ya. Kita bikin div dulu. Setelah bikin div, kita bikin kelas. Jadi kelasnya harus flex ya tampilannya ya, flex. Nanti langsung ke kanan kiri ya, flex. Nah, kita lalu kasih jarak 1 atau 2 aja ya. Coba. Oke, sudah ada jaraknya ya. Delete dan edit. Oke, sekarang Kak Gayu mau nambahin fitur delete. Fitur delete nya sama ya kayak di edit. Oke, sama ya. Di sini kita pakai metode yang namanya post. Oke, post ya. Setelah post ini ada CSRF juga. Terus ada metode
Nah, metodenya apa? Delete. Oke, metode delete gini ya. Coba kita lihat editnya butuh post, action sudah, csrf dan metode delete. Oke, sama ya. csrf, metode delete, metode post, metode delete, ini post sudah, resep ID. Oke, sudah selesai semua ya. Oke, sekarang kalau gini juga error ya, error karena kita belum bikin rootnya dulu di sini. Bikin rootnya sama kayak patch ya, tapi di sini metodenya kita ganti kasih delete. Ini aja. Terus di sini kita destroy. Ya, karena di sini fungsinya hanya destroy. Oke, udah ya. Sama seperti edit ya. $id ya. Kita cari dulu resep find all file ID ya. Jadi bacanya adalah mengambil data semua resep dengan ID yang dimasukkan ya, mencari ID atau gagal dengan $id ini. Oke. Setelah itu kita akan menghapus. Kak Gayu maunya ketika datanya dihapus, storage ini juga kehapus ya, daripada di sini kan buang-buang tempat. Nah, Kak Gayu juga mau hapus. Caranya hapus gimana? Ketika resep itu sudah ditemukan dan lalu dihapus ya sesuai ID. Jadi kita if kita ambil resep yang fieldnya image, oke. Lalu kita hapus ya storage delete yang di mana? Yang di public. Lalu ambil yang namanya resep image. Oke ya, selesai gini aja. Lalu $resep delete semuanya datanya, lalu di return ya, di return ke redirect, lalu ke root yang namanya resep. Udah ya, sini aja delete nya, simple. Lalu kita coba di sini ya, kita coba hapus data ini, delete, bisa ya. Nah, harusnya gambar yang di sini ya, coba kita lihat datanya dulu, hilang mie ayamnya, hilang ya. Tapi di sini harusnya hilang juga gambarnya. Oke, menjadi 2 ya, jadi 2. Oke, hilang ya. Oke, udah sampai situ aja. Silahkan dikerjakan fitur-fiturnya. Kemarin sudah sampai create ya, ada create, create-nya itu baru UI kemarin, baru UI ya. Nah, di sini juga Kak Gayu udah jelasin store untuk membuat data, lalu ada fitur update, lalu dan juga destroy penghapusan. Oke, dipelajari nanti. Setelah itu tugas-tugas yang Kak Gayu sudah kasih ke kalian nanti mohon untuk dikerjakan dan dipelajari. Oke, segitu aja ya, cukup ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat.